Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, tadi saya disapa dengan dokter, belum masih 1-2 bulan lagi. Saya sedang kuliah UI, hampir selesai, mudah-mudahan segera selesai. Dan saya diminta untuk berbagi cerita tentang jalan Yesus memenangkan dunia. Bagaimana jalan Yesus memenangkan kita semua, sehingga kita menjadi orang yang percaya, orang yang setia di jalan yang pernah dia lalui. Yesus itu raja, tapi dia tidak memenangkan dunia dengan senjata. Dia tidak memenangkan dunia dengan kekuatan fisik, tapi dia memenangkan dunia dengan satu hal, yaitu hati yang selalu penuh kasih. Ya? Dan inilah jalan Yesus memenangkan dunia. Dan kita harus ikuti dia. Kalau kita mau ikuti dia untuk memenangkan orang lain, memenangkan banyak orang, memenangkan dunia, kita tidak bisa punya pilihan lain kecuali itu. Yang pertama, menjalin relasi dengan Bapa, intimasi. Yang kedua, taat pada kehendaknya. 3, berbelas kasih, bela rasa, confession, berjalan keliling sambil berbuat baik dan berani menyuarakan kebenaran. Ini jalan-jalan Yesus untuk memenangkan kita semua. Jalan-jalan yang Yesus ambil untuk memenangkan dunia ini. Bersama pada hari ini kita akan melihat satu persatu bagaimana caranya Yesus melakukan semuanya. Kita lihat yang pertama, intimasi. Bagaimana Yesus itu dikenal sebagai seorang pendoa. Yesus sang pendoa. Satu-satunya jalan yang membuat Yesus itu bisa dekat dengan Bapanya, bisa intim dengan Bapanya adalah doa. Tidak ada jalan lain. Kapan Yesus berdoa? Saya kira kita semua baca ini, sering tahu kapan Yesus. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia berdoa. Dia tidak otomatis menunduk orang, tapi dia mundurkan diri ke tempat yang sunyi. Dia berdoa untuk mendapat inspirasi dari Bapa. Dan dengan itu dia bisa menunduk orang secara tepat. Kapan lagi Yesus berdoa? Sebelum dia menyembuhkan orang sakit. Tidak bisa tiba-tiba saja dia langsung sembuhkan orang. Yesus mengundurkan diri. Dia berdoa. Dan sesudah itu dia menumpangkan tangan. Dan ketika itu juga dia bisa menyembuhkan orang. Ketika hendak membangkitkan orang mati. Waktu mau membuat mujizat. Sesudah dia mengajar orang banyak, ketika akan memikul salib di Getsemani dia berdoa. Dan dari atas salib dia tetap berdoa, sebelum mati pun dia berdoa. Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Itu hidup Yesus adalah kehidupan doa. Jalinan keintiman antara Yesus dan Bapa hanya terjadi melalui doa. Kapan Yesus berdoa? Tadi saya katakan itu setiap saat Yesus berdoa. Di mana-mana dia berdoa. Dia bisa berdoa di tepi pantai, dia bisa berdoa di puncak gunung, dia bisa berdoa di tengah khalayak orang banyak, di mana saja. Tidak harus di dalam sinagoga. Pada pagi hari dia berdoa, malam hari Yesus berdoa. Bahkan kitab suci mengatakan semalam-malaman dia berdoa. Semalam-malam artinya tarik waktu agak panjang untuk berdoa. Bukan dari malam, tapi kalau semalam-malam itu artinya cukup lama dia berdoa. Pada waktu malam tapi waktunya lama. Karena situasi mendesak, karena kebutuhannya begitu luar biasa, Yesus berdoa dalam waktu yang panjang. Saya hanya mengutip sejumlah teks yang mengatakan bahwa Yesus itu betul-betul berdoa kapan saja, di mana saja. Ini sejumlah teks. Teks dalam kitab, tidak semuanya. Ini hanya mungkin sekitar 20% dari seluruh kitab suci yang mengatakan kapan Yesus berdoa. Ya. Dia naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Lalu ketika hendak memikul salib, dia berdoa di Getsemani, dia katakan kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa.
Pada Markus kita baca, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus berdoa. Lalu Lukas mengatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Itu terjadi ketika orang banyak memburu dia. Ketika mereka melihat bahwa dia melakukan mujizat begitu luar biasa. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Semua orang memburu dia. Ketika orang mengejar-ngejar dia, tetapi dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Waktu itu pergilah Yesus ke bukit berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa. Semalam-malam, waktunya panjang. Yesus berdoa seorang, dia naik ke atas gunung Tabor dan berdoa ke Injil hari ini. Ya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Lalu Yesus juga berdoa bagi murid-muridnya, dan dia terus berdoa menjadi pembela bagi kita di surga. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, intimasi, keintiman antara Yesus dengan Bapa terjadi dan hanya terjadi melalui doa. Doa Yesus itu merupakan aktivitas batin yang satu kontak yang intens, bukan gerak mulut. Ya. Kalau Yesus berdoa, itu ada aktivitas batin, ada gerak batinnya. Satu kontak antara Bapa dengan dia secara intens, bukan kontak tangan mulut. Dan apa konten doa Yesus? Doa Yesus itu tidak hanya mohon, minta sampai Tuhan bosan. Tidak. Konten doa Yesus itu percaya. Di dalam doa-doanya dia tunjukkan bahwa dia sungguh percaya pada Bapa. Dia memuji, dia bersyukur, dia memohon, dan dia berserah. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita tiap hari ketemu orang, kata yang kita sampaikan hanya minta, orang bisa bosan. Meskipun dia punya hati untuk memberi kita, tapi kalau dia dengar minta terus, dia mungkin akan menolak kita. Tapi puji-puji dia, angkat dia sedikit. Begitu kita puji, kita bersyukur kepada dia, kita minta dia langsung beri. Ini konten kita juga, doa-doa kita harus punya konten seperti ini. Jangan kadang-kadang kita merasa doa kita gagal, karena setiap saat isinya memohon terus. Pada setiap hari mujizat terjadi dalam hidup kita. Setiap malam kita tidur dan bangun pagi kita menemukan matahari yang sama. Bukankah itu mujizat? Ketika kita tidur malam, besok pagi kita mendengar ada orang meninggal dan kita sampai hari masih di sini. Bukankah itu mujizat? Tapi jarang kita menyadari karena terlalu biasa. Padahal ada banyak sekali alasan untuk kita percaya, untuk memuji, untuk bersyukur, untuk berserah. Inilah konten yang Yesus tunjukkan kepada Bapa, bahwa dia sungguh-sungguh berdoa dengan semua konten ini. Apa yang terjadi waktu Yesus menjalin komunikasi dengan Bapa? Ada sharing spiritual power. Mengapa Yesus bisa menyembuhkan? Mengapa Yesus bisa memilih orang dengan tepat? Mengapa Yesus bisa menderita di atas salib? Karena waktu dia berdoa kepada Bapa, turun kekuatan ilahi kepada dia dari kekuatan Bapa sendiri. Maka Yesus selalu mengandalkan Bapa ketika dia berdoa. Apa yang terjadi waktu Yesus berdoa? Ada kuasa untuk membuat mujizat turun ke atas dia. Ada kebijaksanaan untuk mengambil keputusan. Kata Yesus, setiap kali dia mau mengambil keputusan besar, seperti memilih murid-muridnya, dia berdoa dulu kepada Bapa. Dengan berdoa dia berani memperjuangkan kebenaran. Dia juga kuat menanggung penderitaan, bertahan di tengah pencobaan, dan lebih ikhlas mencintai, mengabdi, melayani. Itu doa. Doa punya kekuatan sampai ke situ. Doa bisa memberi Yesus keberanian, doa bisa memberi Yesus kekuatan kebijaksanaan, ketahanan di dalam pencobaan, keikhlasan untuk mengasihi. Hidup Yesus itu hidup yang bergerak antara aksi, kontemplasi, aksi. Kerja,
doa kerja. Ora et labora. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kerja terus tanpa didukung oleh hal spiritual, kita bisa tersesat. Kita bisa salah melangkah. Aksi tanpa refleksi bersifat buta. Refleksi tanpa aksi mandul. Kalau kita hanya berdoa, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kita hanya kerja, kita bisa salah melangkah. Karena itu harus terjadi kombinasi. Ada lingkaran antara aksi kontemplasi. Lihat bagaimana Charles de Foucault membuat dialog imajiner antara dia dengan Yesus. Untuk mencari tahu bagaimana Yesus menjalankan hidupnya. Charles de Foucault tanya pada Tuhan begini, Yesus, bagaimana caranya engkau menjalankan kehidupan di depan umum? Yesus bilang, saya berusaha menyelamatkan manusia melalui kata dan karya amal. Dan tidak puas menyelamatkan mereka dengan doa dan mati ragi saja seperti yang kulakukan di Nazaret. Lihat, kerja dan doa. Aksi dan kontemplasi. Tetapi walaupun saya sibuk melayani, saya tetap mempertahankan sebagian hidupku untuk menyendiri. Sering saya mencari tempat yang sunyi di malam hari atau selama berhari-hari untuk berdoa. Hidupku tetap merupakan hidup doa. Selain waktu untuk mewartakan Injil, hidupku adalah hidup menyendiri. Lihat jalinan antara aksi dan kontemplasi. Bekerja dan refleksi. Doa dan kerja. Ora et labora. Ini yang upaya Yesus untuk memenangkan dunia. Itu selain dia bekerja, dia juga berdoa. Mengandalkan Tuhan selalu berkarya-karya. Yang kedua, taat. Tadi Yesus sang pendoa. Sekarang cara kedua Yesus memenangkan dunia adalah dengan taat. Ini Injil yang paling menunjukkan ketaatan Yesus adalah, ya Bapa, jika rancangan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di mana ini terjadi? Doa ini diucapkan Yesus pada waktu mana? Di Taman Getsemani. Sebelum Yesus ditangkap oleh Yudas dan diserahkan kepada musuh-musuhnya, Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan lihat, peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Mengapa? Dia bergulat antara rasa takut dan taat. Dia takut bahwa penderitaan lebih hebat akan menimpa dia, maka dia harus taat pada kehendak Bapa. Pergulatan itulah yang membuat peluhnya mengalir seperti tetes-tetes darah. Itu ada komentator pembela Injil yang namanya Henry Morris. Dia mengomentari teks ini karena dia tahu Lukas itu adalah seorang tabib, penginjil Lukas itu tabib, seorang dokter. Maka Lukas menulis Injil dari perspektif medis. Dan Defender Bible Defender ini dia bilang begini, karena meninggalnya sebagai dokter, Lukas melihat fenomena fisiologis yang langka itu dan dengan fasih berbicara tentang penderitaan rohani yang intens yang dialami oleh Yesus. Itu karena ketaatan. Taat pada kehendak Bapa membuat Yesus itu berdoa dengan penuh bertitik darah. Bapak Ibu sekalian, sama tunjuk ini. Ada seorang namanya Dr. Frederick Zugich. Dokter ini, dia ini adalah juga seorang yang membela Ekaristi, yang berhasil memberi penjelasan ilmiah modern bahwa hosti dan anggur yang diubah dalam Ekaristi benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Ini dia membela Ekaristi. Dan sekarang pembelaannya terhadap pertanyaan orang, bisakah orang berkeringat sampai bertetes darah? Ini penjelasan ilmiah tentang apa di alam Yesus 2000 tahun lalu. Itu dijelaskan oleh ahli. Dia bilang, berkeringat pertetesan darah itu sudah cukup dikenal dan sudah banyak kasusnya dalam dunia medis. Apa yang dialami Yesus itu istilah klinisnya adalah hematohidrosis. Bagaimana itu terjadi? Di sekitar kelenjar keringat
bawah pembuluh darah ada seperti jarum, dan di bawah tekanan stres yang besar, pembuluh darah akan menyempit. Saat kecemasan berlalu, pembuluh darah melebar sampai pecah. Darah masuk ke kelenjar keringat. Karena kelenjar keringat memproduksi banyak keringat, ia mendorong darah ke permukaan dan keluar sebagai tetesan darah yang bercampur dengan keringat. Itu penjelasan ilmiah abad 20 atas sesuatu yang dialami Yesus 2000 tahun yang lalu. Untuk menunjukkan bagaimana totalitas Yesus dalam mentaati memasukkan dia ke dalam situasi penderitaan yang luar biasa hebat. Sekarang kita ke mercy, belas kasih. Seringkali kita menyamakan mercy dengan bela rasa. Kalau belas kasih itu lebih berhubungan dengan orang yang bersalah atau orang berdosa, sedangkan bela rasa dengan orang yang susah. Dua-dua terminologi ini perlu dibedakan. Lihat, setiap kali Yesus menunjukkan mercy, belas kasih, dia selalu mencari sampai menemukan. Dan Yesus tidak pernah gagal dalam mencari. Semua yang dia cari, dia temukan pada akhirnya. Domba-domba yang tersesat, kisah Bilha yang hilang, itu bagaimana menunjukkan Yesus serius sekali mencari, dan setiap kali dia berusaha untuk mencari, dia selalu bisa menemukan. Dan dia rela meninggalkan 99 itu yang tidak tersesat demi satu yang tersesat. Logika Yesus berbeda dengan logika manusia. Kalau kita manusia, sudahlah, satu bilang itu masih ada 99. Yesus tidak. Dia mengejar, dia memburu satu yang bilang sampai dia menemukan. Dan dia mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas. Dan kalau Yesus mengasihi, kalau dia mengampuni, levelnya sampai kepada merehabilitasi martabat orang. Lihat bagaimana kalau dia mengampuni perempuan yang hendak dirajam batu. Lihat bagaimana Yesus mengampuni para pendosa. Dia menyembuhkan orang. Dia sampai merehab martabat orang. Kita semua. Mengapa? Karena di mata Yesus kita semua berharga. Itu mengapa mercy. Mercy itu Yesus lakukan karena di matanya kita semua masing-masing satu persatu berharga. Dia mencari kita dengan keringat menemukan. Dia rela meninggalkan yang 99. Dia mengampuni tanpa batas. Dia merehab martabat kita karena di matanya kita semua begitu berharga. Bela rasa, compassion. Ini ayat menurut saya paling favorit untuk menunjukkan bela rasa Yesus. Saya akan membacakan pelan-pelan untuk kita melihat bagaimana Yesus melakukan bela rasa. Good Samaritan, kisah orang Samaria yang baik hati. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara-saudari, bela rasa tidak hanya berhenti di sikap terharu. Aduh kasihan, tidak bisa. Lihat betapa komplitnya Yesus melakukan tindakan bela rasa. Ada beberapa tindakan dalam ayat ini. Dia melihat, tergerak hatinya, pergi kepada membalut luka-luka, menyirami dengan minyak dan anggur, menaikkan ke atas keledai tunggangan, membawa ke tempat penginapan, menyerahkan uang, dan katanya rawat dan ketika kau belajar lebih, aku akan memberi tambah waktu aku kembali. Itu bela rasa. Harus sampai kepada level aksi, menyelesaikan masalah. Itu baru bela rasa. Kalau kita hanya sekedar terharu, adu-adu, anak kecil pun bisa melakukan. Kalau kita mau berbela rasa, kita mau berbagi, harus sampai kepada aksi, tindakan nyata.
Di situ beda rasa, saudara. Good Samaritan. Lalu Yesus menyuarakan kebenaran. Itu dengan terang dan dengan salib. Ya. Yesus itu seseorang yang dengan kata-kata yang luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat. Kasih yang paripurna. Kalau kita mengatakan mengasihi seseorang, harus ada pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan itu nonsense, omong kosong. Dan dengan untuk membela kebenaran, dia menghadirkan diri sebagai orang yang bercahaya. Bercahaya di depan orang. Hendaknya terang bercahaya supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Dan Yesus tidak pernah takut untuk kebenaran. Dia sikat semua lawan. Dibunuh pun dia bersedia. Karena komitmen yang tegas akan kebenaran. Tetapi di balik itu dia sadar, setiap kau berani untuk membela kebenaran, ada salib di belakang. Ketika kita berani menyampaikan kebenaran, langsung hari itu juga akan ada musuh. Perhatikan di rumah, di keluarga, di sekolah, di tempat kerja. Begitu Anda tampil untuk membela kebenaran, langsung ketika itu juga langsung ada berhadapan dengan musuh. Ada orang yang tidak suka. Dan Yesus mempertaruhkan semua itu, bahkan sampai mati di sana demi kebenaran yang dibela dan diakui seumur hidup. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Setiap ayunan langkah kaki Yesus artinya berbuat baik. Pergi ke sana berbuat baik, pergi ke sini berbuat baik. Kita kadang-kadang berbuat baik karena pergi sambil gosip, pergi sambil ngomongin orang, pergi sambil merancangkan hal jahat. Yesus tidak. Setiap langkah kaki Yesus adalah berjalan keliling sambil berbuat baik. Tiap dia menemukan seorang perempuan yang sakit perdarahan, bergerak lagi, dia mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dia membangkitkan putri seorang pemilik rumah ibadat yang sudah mati. Dia menyelamatkan keluarga dan pasangan nikah dan peristiwa memalukan kehabisan anak. Dia menyembuhkan Bartimeus yang buta. Dan dia membangkitkan anak seorang janda yang sudah mati. Ini hanya sebagian kecil dari kisah Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Setiap tindakan langkahnya berisi dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu cara Yesus memenangkan dunia. Itu Yesus. Sekarang bagaimana kita? Bagaimana kita yang mengikuti Yesus yang sudah lakukan semua hal tadi? Saya mulai satu-satu. Intimasi. Coba kita cek bagaimana hubungan dekat kita dengan Tuhan. Apakah kita masih berdoa? Orang bilang dunia sekarang dunia yang sangat sekuler. Dunia hanya mengandalkan hal-hal profan, hal-hal yang harta kekayaan saja, dan tidak peduli pada hubungan dengan Tuhan. Di mana-mana, di Amerika, saya tinggal 3 tahun di Amerika. Gereja di Amerika itu tidak terlihat seperti ini. Usia orang masuk gereja itu di atas. Waktu itu saya 48 tahun, orang usia saya pun jarang saya temui. Di atas 50 tahun. Gereja Amerika itu orang-orangnya penuh dengan orang-orang di atas usia 50 tahun. Anak-anak muda sehari-hari kita lihat, tapi waktu hari Minggu di gereja kita tidak lihat. Tetapi saya selalu percaya setiap orang punya turning point. Setiap orang punya titik balik. Meskipun dunia bergerak makin sekular, meskipun orang-orang semakin profan, tapi pada titik tertentu orang akan mempunyai gerak balik. Kapan itu terjadi? Ketika orang beranjak menjadi makin tua. Ya? Ketika kita masih muda, mungkin kita penuh dengan mengejar segala sesuatu. Tetapi ketika kita beranjak tua, tidak ada pilihan lain. Kita masih ada titik di mana kita berbalik untuk menuju sesuatu yang siap atau yang. Lihat orang-orang tua. Di tangan selalu kitab suci, gerakan langkahnya selalu ke gereja, ke pertemuan. Maka forum-forum itu lebih banyak. Itu turning point. Ada orang yang mengalami turning point sesudah
mengalami sakit dan penyakit luar biasa. Mungkin sebelum-sebelumnya tidak peduli. Tapi begitu dia sakit, ada keluarganya sakit, dia berbalik. Ada juga karena mengalami keberhasilan luar biasa. Dia tahu ini bukan semata-mata kerja saya. Ada turning point, titik balik. Ada anak-anak muda, sekarang banyak sekali kelompok-kelompok anak muda yang juga mulai aktif dan meminati kehidupan rohani. Saya bicara tentang dunia yang semakin sekuler, tapi saya melihat satu harapan besar yang sedang terjadi, gerakan religius dari berbagai kelompok. Bahkan di Jakarta, pengusaha-pengusaha pun punya kelompok-kelompok rohani. Mereka sedang urus dengan hal-hal yang penuh dengan stres segala macam, tapi mulai dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencari hal-hal rohani. Dan saya percaya keluarga-keluarga juga mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya ayah, bukan hanya ibu saja, tetapi sebagai satu keluarga bersama-sama mulai ada tempat doa di rumah-rumah. Itu tanda bahwa kita sedang membangun intimasi dengan Tuhan. Satu gerak balik yang mesti terjadi. Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga kita sekarang, saya lihat ada perbedaan culture antara orang di daerah dan orang di Jakarta. Orang di Jakarta itu agamanya personal, sendiri mencari tahu di mana ada kelompok bergabung. Kalau orang kami di daerah mungkin karena ya apalagi Flores 90% orang Katolik, tantangan kurang. Itu imannya iman komunitas. Tunggu misa hari Minggu datang, tunggu Romo buat jadwal baru kumpul. Tapi saya menyaksikan di Jakarta bagaimana orang secara perorangan, secara personal mencari di mana saya bisa bergabung, mencari di mana saya bisa menjadi bagian dari kelompok ini. Bisa. Itu luar biasa. Satu gerak keagamaan yang tumbuh subur sekali di tengah tantangan yang begitu hebat. Apalagi kita sebagai manusia. Jadi saya selalu percaya intimasi turning point sedang terjadi di saat kita ini, saat sekarang. Tapi penuh tantangan saudara-saudara. Tidak gampang untuk mencari dan menemukan Tuhan di zaman ini, apalagi di Jakarta. Orang-orang itu multitasking di Jakarta. Multitasking itu artinya pada detik yang sama tangan ini, pikiran ini bergerak untuk semua hal. Lihat itu, ibu itu. Sambil dia mengerjakan tugas, sambil itu dia juga lebih haus, anaknya merengek, dan pada saat detik yang sama dia mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus. Itu juga mahasiswa. Dia sementara kerja di separasi, tapi dia lapar, dia harus mengerjakan sesuatu. Maka kita kehilangan saat-saat ini, termasuk saat-saat untuk berdoa. Karena apalagi di Jakarta ini, persaingan kerja begitu hebat. Kamu terlambat sedikit, kamu bisa diganti oleh orang segera menyusul. Maka tangan pikiran kita pada saat yang sama bergerak dengan segala sesuatu, dan kita kehilangan saat-saat ini untuk berdoa. Itu tantangan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada spiritualitas ekstrim dan kontraproduktif. Saya menyebutnya begitu. Apa itu spiritualitas ekstrim dan kontraproduktif? Ekstrim itu pagi jam 6 ikut misa online dari uskup di Bandung. Jam 6.30 online di Samari. Jam 9 itu siara 92. Jam 12 adorasi. Sore Zoom untuk PDKK ini. Lalu suami tidak terurus, anak tercecer di mana-mana. Itu ekstrim tapi kontraproduktif. Mestinya semakin kita terlibat di dalam itu, semakin hal-hal berarti itu beres. Itu 2 hal yang berjalan beriringan. Semakin kita rohania, semakin semua hal menjadi tanggung jawab kita itu diperhatikan. Ya kadang-kadang itu kontraproduktif. Tuhan pasti tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki semakin kerohanian kita baik, hal-hal di sekitar kita juga pelan-pelan berubah menjadi baik. Tapi kalau kita doa sana sini, misa sana sini, pertemuan seminar di mana-mana, di sana kacau baru, kacau di rumah. Itu yang saya bilang kontraproduktif. Lalu keagamaan politis. Nah, di Jakarta saya pernah lihat, kami di daerah setiap 5 tahun
Orang yang tidak pernah misa lalu karena namanya baliho sudah mulai panjang, duduknya di depan terus. Hanya supaya orang yang ini orang Katolik siap dari anggota DPR, siap menjadi bupati. Lalu ada bupati yang datang hanya di ujung saja, pas mau kata sambutan, dia masuk ke kata sambutan, lalu keluar dari kata sambutan lalu di gereja lain, supaya waktu pemilih orang sepi. Itu sangat politis, tidak merupakan sesuatu yang personal, gerak batin mereka. Kalau anak-anak kita kurang dibiasakan dengan hal-hal religius, Bapak Ibu sekalian, stres itu dekat sekali. Anak-anak kita ini stresnya dekat. Dalam kasus-kasus bunuh diri tinggi sekali di Indonesia, terutama di Jakarta. Jangan berpikir itu sesuatu yang terjadi sesaat. Itu ada fenomena gunung es. Ada banyak hal sudah terjadi di bawah yang kita lihat loncat dari lantai sekian. Kekeringan rohani ketika anak-anak mungkin di rumah kurang diperhatikan oleh orang tua yang pagi jam 5 sudah ke kantor, pulangnya jam 8. Di sekolah dibully oleh teman-teman. Lalu dia tidak punya kekuatan religius untuk bisa mengelola semua itu. Bunuh diri sangat dekat. Saya pas tinggal di Samadhi, setiap kali anak-anak retret dan pengakuan dosa. Beruntung kami bisa menyelamatkan beberapa anak yang dengan jujur mengatakan di ruang pengakuan. Lalu saya katakan kepada ibu, perhatikan anak ini sudah pernah merencanakan membunuh diri. Mungkin bapak mama di rumah tidak tahu, tapi anak-anak itu untung saja dia sampaikan, sehingga kita bisa ada tindakan untuk menyampaikan kepada gurunya, karena dia dibully di sekolah oleh teman-teman. Mungkin waktu sama papa mama tidak pernah bicara. Saya pernah 2 anak, saya langsung sampaikan kepada gurunya, tolong perhatikan anak ini lebih serius. Karena dia pernah menyampaikan kepada saya, dia pernah melakukan percobaan bunuh diri. Itu kenapa? Karena juga kekeringan rohani. Selain ada hal-hal yang kurang beres diperhatikan oleh orang tua, tapi ada juga kekeringan di dalam diri, membuat anak tidak sanggup mengelola konflik, tidak sanggup mengelola masalah, lalu mengalami disorientasi, hilang seluruh harapan, malah sendiri tidak berarti. Dan terakhirnya, kalau saya sudah tidak berarti, untuk apa saya ada di dunia? Bapak Ibu sekalian, ini sangat serius. Ketika anak-anak sudah mulai dengan berpikir bahwa inilah aku dengan sejuta kekurangan, loncat dari lantai berapa itu sudah sangat dekat. Kalau kata-kata seperti ini sudah ada dalam diri mereka, mau anak-anak, mau orang muda, kalau di dalam dirinya sudah mulai ada rumusan kata-kata seperti ini, inilah aku dengan sejuta kekurangan itu, inilah saya yang sama sekali tidak dianggap, saya sama sekali tidak berguna dalam hidup, untuk apa lagi saya hidup? Lalu terjadilah disorientasi, ya, frustrasi, bunuh diri. Saya berharap saya berbicara di hadapan banyak sekali Bapak Ibu. Tolong membangun hubungan emosional agar dekat dengan anak-anak, mendeteksi apa situasi batin mereka, cari tahu apa yang sedang terjadi. Jangan lihat semua di atas permukaan baik-baik saja. Ya. Karena saya mengalami di ruang pengakuan. Kamu kenapa nak? Saya selalu dibully di sekolah. Kamu pernah lakukan? Pernah coba tapi gagal. Dan anak yang pernah coba biasanya akan mengulang. Karena dia ditekan oleh situasi yang sukses. Setelah dia malu dengan apa yang sudah dilakukan, itu berbahaya. Lalu ketaatan. Yesus memenangkan dunia dengan ketaatan. Ketaatan ini ada macam-macam ya. Kalau ketaatan saya sebagai pastor, ya suster juga, karena kau. Waktu saya mau ditabiskan, saya berdiri di hadapan Bapak Uskup dan Bapak Uskup akan bertanya, berjanjikah engkau akan setia dan taat kepada saya dan pengganti saya? Saya harus bilang ya, supaya saya bisa tahu. Itu ketaatan karena kau. Kalau saya bilang tidak bisa tahu. Begitu ada pengangkatan paus baru, semua uskup dan kardinal akan ke Roma dan mencium tangan uskup
Paus itu mengatakan, saya bersedia, setia dan taat kepada Paus dan pengganti-pengganti. Itu ketaatan karena kau. Karena saya setia pada. Tapi Bapak Ibu sekarang ini ada jenis namanya panoptikon. Dalam sosiologi, panoptikon itu sesuatu yang diciptakan abad ke-19 di Prancis. Ketika penjara penuh dengan manusia, mereka kesulitan mengontrol orang. Maka didirikan panoptikon, itu gedung kaca seluruhnya. Supaya sipir penjara itu bisa melihat orang apapun yang para tahanan lakukan di dalam. Maka para tahanan itu taat, tertib karena dikontrol dari luar. Itulah lahirnya CCTV zaman sekarang. CCTV itu lahir dari kita taat karena kita dikontrol oleh orang. Oh, tidak saya harus buat yang baik-baik atau saya harus menghindar dari CCTV. Dan itu bisa terjadi, itulah relasi kuasa dalam hidup kita. Kita takut dikontrol oleh suami, dikontrol oleh istri melalui HP Android yang makin canggih. Bilang ada di sini padahal ada di sana. Bilang sedang di sini padahal ya, ini CCTV. Kata abang kita sudah levelnya itu bukan sebagai penghayatan sakramen perkawinan, bukan sebagai ketaatan akan kaum mama, tapi karena saya dikontrol dari mana-mana. Apalagi macam kami di Samadi yang semakin dikenal orang, pergi ke mana-mana itu gerak-gerik harus hati-hati. Karena CCTV sosial itu sudah di mana-mana. Jangan sama siapa ini. Ya, jadi lihat bagaimana ketaatannya Yesus tunjukkan karena taat dan setia kepada Bapa dengan bagaimana kita taat dalam sakramen perkawinan, taat dalam sakramen imamat, taat terhadap orang tua itu sudah sangat berbeda. Saya mempunyai satu kenalan di Serpong Gading, satu anak dari orangnya cukup berada, dibeli mobil segala macam, tapi susah sekali ayah ibunya kontrol. Maka tanpa sepengetahuan anak itu di dalam mobil mereka letakkan saya tidak tahu, supaya bisa tahu kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi, apa yang dia bicarakan. Itu CCTV sosial, kontrol. Seperti apa kita menghayati ketaatan apapun di zaman ini? Apakah kita taat karena sesuatu yang kita sadar sebagai komitmen, sebagai tanggung jawab, lahir dari kesadaran pribadi kita, atau karena ada sesuatu yang mengharuskan kita, yang memaksa kita untuk taat? Itu berbeda. Puji Tuhan juga HP Android sekarang membuat banyak sekali aplikasi untuk bisa bilang dia ada di mana, tapi ada di mana sekarang sudah mulai tahu. Jadi hati-hati. Lalu yang berikut mercy, belas kasih. Saya angkat satu contoh bahwa pengampunan itu besar kuasanya. Ya. Amor vincit omnia, cinta membelenggu segala. Kalau kita membenci orang atau orang membenci kita, kasih terus menerus, dia akan berubah. Santiago yang begitu jahat, dikasih Yesus maka dia berubah. Kalau suami ibu tidak bisa berubah, kasih dia terus menerus, dia akan berubah. Amarah akan membuat, karena energi amarah ketemu dengan amarah. Tapi kalau kasih bisa meluluhkan hati yang keras. Lihat ini cerita. Percobaan pembunuhan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1961. Lihat itu residivis, seorang Islam garis keras menembak Paus dari jarak sangat dekat. Ketika dia selesai menyampaikan pidato di Roma, seseorang menembak dia dari jarak sangat dekat, namanya Mehmet Ali Akça, residivis asal Turki. Ketika dia ditangkap dan dia diinterogasi, dia bilang, Tuhan menyuruh saya membunuh si Paus. Itu karena radikal ya. Lalu tahun 1983, sesudah Paus agak pulih, dia pergi ke penjara dan mengunjungi Mehmet Ali Akça dan memberi pengampunan. Waktu itu Mehmet Ali Akça divonis penjara seumur hidup. Tapi oleh pengampunan Paus, maka pengadilan Italia membebaskan Ali Akça di tahun 2010. Waktu Ali Akça bebas, dia tahu Paus sudah meninggal dunia. Lalu dia 27 Desember 2014, dia mengunjungi makam si Paus, meletakkan mawar
dan mencucurkan air mata. Pengampunan besar kuasa. Kalau kita sulit menghadapi orang, kasihi dia, ampuni dia, suatu saat dia akan berubah. Tapi kalau kita keras dia, kita lari, hujat terus menerus, dia akan semakin membabi buta. Ini salah satu strategi untuk memenangkan dunia. Yesus itu memenangkan dunia karena dia mengasihi, sehingga orang keras hati luluh semuanya. Kita juga harus begitu. Jadi Ibu Desi, kalau Bapak di samping mulai macam-macam sudah tahu, kasih, lama kasih terus, dia akan berubah. Bapak Ibu sekalian, ini pernah lihat foto ini di internet? Iya. Pernah mengerti apa foto ini? Ya. Foto ini adalah satu foto di Sudan, Afrika Utara pada Maret tahun 1993. Begitu foto ini dipublish, dia memenangkan Pulitzer Prize tahun 1994. Bagaimana kisah foto ini? Ada anak kecil, ada burung di belakang pemakan bangkai. Seorang gadis yang menangis kelaparan merangkak menuju kampung pengungsian PBB yang berjarak 1 km dari tempat dia ada sekarang. Dia tidak berpakaian, kurus dengan tulang menonjol di mana-mana. Di belakangnya ada burung pemakan bangkai yang sudah mencium bau kematian gadis kecil ini. Jurnalis Kevin Carter, ini orang. Ini jurnalis ini yang membuat foto ini. Dia mendengar suara tangis anak ini. Dan dia sempat menunggu selama 20 menit supaya burung pemakan bangkai itu pergi. Tapi akhirnya dia mengambil foto gadis itu karena burung itu tidak meninggalkan gadis itu, sehingga hasilnya begini. Lalu apa yang terjadi? Hanya 2 minggu sesudah dia mengupload foto ini, berita anak itu meninggal, Kevin Carter bunuh diri. Mengapa? Karena dia menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelamatkan anak ini. Dia hanya foto lalu pergi. Anak ini tidak dia selamat. Lihat Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberi kita banyak sekali kesempatan untuk memenangkan orang, untuk menyelamatkan orang. Tapi seringkali kita abai, kita sia-siakan. Mungkin harus nyawa, tapi hal kecil. Satu senyum kecil saja mungkin bisa menghentikan niat orang untuk bunuh diri. Pernah tidak Bapak Ibu alami suatu saat ada orang datang bilang begini, untuk lo 5 tahun lalu itu kamu bilang begini. Padahal kita udah lupa, tidak tahu kata yang kita omong itu apa. Tapi untung kamu sampaikan waktu itu, saya akan menjadi begini. Itu tindakan penyelamatan. Maka kata-kata yang kita sampaikan setiap saat kepada siapapun dalam keadaan apapun, haruslah kata-kata berkat, kata-kata yang menyelamatkan orang, kata-kata yang mengangkat orang dari keterpurukan agar tidak bisa membenarkan mereka. Ini Kevin Carter, dia merasa kehilangan, menyia-nyiakan kesempatan. Dia hanya mengambil foto lalu pergi. Sesudah itu anak ini meninggal karena tidak dia tolong. Itu alasan dia bunuh. Nah, kita juga punya peluang berbeda rasa. Tapi saya mau buka satu video ini dan kita nonton. Tonton ini dalam bahasa Mandarin. Tapi saya mau minta kamu ini gerakannya. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Ada mobil itu, ada anak kecil di situ. Satu kali. Ya, anak kecil satu kali. Kenapa? Ignoring her, leaving her to lie in a pool of her own blood. The scene unfolded Thursday on surveillance camera. A garbage worker eventually comes to the girl's side and picks her up. She is alive in a coma. The parents want nothing more than for her.
Karena bela rasa itu tidak gampang. Ya. Kadang-kadang kita mau berbuat baik, tapi kita dihalang oleh banyak hal. Ada orang mau, saya itu mau nolong tetangga saya, tapi orang itu tetangga saya sirik, dia selalu. Kita mau berbuat baik, ada orang tidak suka kita berbuat baik. Tapi film ini akan menunjukkan bagaimana bela rasa kita itu bisa terhenti atau tidak bisa kita lakukan karena ada alasan lain.以下这段新闻如果有小。如果在看电视的话，最好稍稍回避一下，要不请家长帮忙做一下辅导。并不是说这条新闻会有什么血腥画面，一点血都没有，但是会对我们的心理，尤其是对我们的道德观念带来冲击。前天下午的5点半左右，佛山南海黄旗的广州五金城里，一个2岁的小女孩月月在路上相继被2辆车撞倒，碾压过去。而之后的将近7分钟时间里，还有呼吸的月月就一直孤零零地躺在路边，10多个路人一次一次地走过，竟然都冷静地当作什么都没看见。Coba perhatikan, ada mobil box di sana. 5点25分左右，画面右下角的月月走了出来，而画面上方则有一辆白色面包车。面包车在缓慢行驶中突然加速前进，车身直接撞上地面，把3人压制。但之后，而是一台奔跑了。这时，后座再次从月月身上。 Kita lihat, ada orang lewat nih, ada orang lewat. Dia sudah lihat dari sana, tapi dia tidak peduli. 1, 2, 3. Ada mobil ini akan menggilas anak ini. 画面上方又出现了一辆小货车，司机没有发现倒在地上月月的而在之后，10位路人从月月身边经过，但每个人竟然都只是看看，却没有一个人去救援手，打个报警电话。而月月也由本来还很惊讶变得一动不动。 Kembali ke sana. Jadi Bapak Ibu lihat bagaimana orang tidak peduli. Tidak peduli pada kejadian yang dia lihat sendiri dan mengerikan sekali. Kejadian yang kita lihat tadi. Ya. Ya. Dia bagus sekali. Mengapa? Ini anak ini namanya Wang ini. Bocah 2 tahun yang sekarang sendirian setelah ditabrak 2 kali. Belasan pejalan kaki yang hidup mudik tidak mau bereaksi sama sekali. Chen Xiaomei, seorang pemulung tua yang baru tiba langsung mengangkat tubuh Yu yang belum merenggara dan membawanya ke rumah sakit. Itu pemulung. Orang-orang lain itu tadi mereka yang sehat, yang punya aktivitas. Bayangkan dengan bisa orang Samaria yang mendekati. Lewat saja. Setelah 1 minggu koma, bocah itu meninggal dunia. Pertanyaan saya, mengapa 11 orang yang lewat itu tidak berbuat apa? Meskipun mereka lihat. Kenapa takut? Takut jadi saksi, takut apa lagi? Takut repot. Ini alasannya. Hukum di Cina mengharuskan orang membantu semua biaya pengobatan kalau menemukan orang kecelakaan di jalanan. Kalau dia tidak tolong dengan cara seperti itu, dia akan dihukum juga. Lihat bagaimana ada situasi di sekitar kita yang bisa menghalangi kita untuk berbuat baik. Itu benar hukum, itu benar aturan. Yang tadi saya bilang ada tetangga nyinyir, jadi orang mau saya minta tolong lagi itu karena tetangga saya itu setiap kali saya tolong dia mau menolong saya terus. Jadi ada hal-hal seperti itu. Tantangan ketika kita mau memenangkan dunia, memenangkan orang.
kita mau berbeda rasa, kita mau berbuat baik, ada aturan-aturan yang menghalang, ada omongan-omongan yang mengganjal kita. Lihat Bapak Ibu, Paus Fransiskus bilang apa? Dia berharap dan dia mendorong gereja menjadi rumah sakit di medan pertempuran. Hidup kita sekarang ini penuh dengan kekerasan, dan setiap saat kita melihat seperti orang-orang sakit, orang-orang sekarat itu berselerak di mana-mana. Dan Paus mendorong kita, gereja Katolik, untuk menjadi rumah sakit di medan pertempuran. Apa dia bilang? Saya melihat gereja sebagai rumah sakit di medan sesudah pertempuran. Tidak ada gunanya sama sekali untuk bertanya kepada seseorang berapa tekanan darah, berapa kadar gula. Begitu ada korban, kamu harus langsung melakukan pertolongan pada kesempatan pertama. Sesudah itu baru kamu ngomong. Itu kata-kata tegas Paus. Gereja harus menjadi rumah sakit di medan pertempuran. Lihat orang susah, langsung beraksi. Jangan banyak tanya-tanya. Ini dia bilang. Jangan cek lagi dia punya tekanan darah berapa, kandungan gula darah berapa. Langsung tolong, dan kemudian sesudah itu baru kita omong. Seringkali kita ngomong tidak ada pertolongan apa-apa. Itu Paus Fransiskus. Mother Teresa dia bilang begini. Menjadi seseorang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak dipedulikan, dan dilupakan oleh siapapun. Saya kira itu merupakan kelaparan yang lebih besar dari kemiskinan dan dari seseorang yang tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan. Perhatian, kalau kita tidak bisa sampai memberi uang, kita tidak bisa sampai memberi barang, sekurang-kurangnya keperhatian, kepedulian dan cinta. Itu yang dibutuhkan dunia saat ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan kebaikan robotik. Kebaikan robotik itu muncul ketika orang merasa bahwa kebaikan sesuatu yang kompulsif, wajib dan harus. Orang itu mungkin tidak mau tolong, uangnya banyak, kemampuan untuk menyumbang besar, tapi hatinya tidak. Dia memberi karena aturan paroki buat begitu, karena pengurus lingkungan mendesak-desak. Itu kompulsif, bukan sesuatu yang datang dari dalam diri sendiri. Itu robotik. Kita memberi sesuatu karena terpaksa. Padahal kita punya kesempatan, kita punya kemampuan, kita punya fasilitas untuk bisa berbuat baik. Tapi hati kita tidak sampai di level itu. Kita melakukan semua itu karena ada aturan paroki, karena ketua lingkungan teriak-teriak. Itu beda. Kalau sampai di level itu, kebaikan sebenarnya mengalami proses degradasi. Dia menjadi mekanis otomatis dan tanpa kebebasan. Lihat kalau orang paksa itu, kita bilang beri tapi hati kita tidak bebas. Oh sebenarnya saya tidak beri. Menjadi otomatis karena kita dipaksa. Itu kebaikan robotik. Tapi saya mau kita nonton film ini lagi. Seorang wanita terekam video tengah membagikan uang 100 juta rupiah ke warga sekitar rumahnya. Video itu beredar di jaring media sosial dan viral. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Mandan Mereka Selasa kemarin. Dalam video tersebut, seorang ibu tampak membagikan uang lembaran 100 ribuan. Dia tampak berada di lantai 3 rumah. Karena di bawah terdapat sejumlah warga yang menunggu untuk mengunduhi uang yang disebar tersebut. Para warga yang berada di bawah dengan sigap mengunduhi uang yang diberikan oleh wanita itu. Dan melihat aksi tersebut, warga tersebut merasa heran. Warga dapat menyebut membangun uang yang diberikan ibu tersebut. Mereka menilai bahwa aksi tersebut sudah direncanakan dan tujuannya lebih konkret. Sampai saat ini belum diketahui alasan dibalik adanya aksi membagi uang 100 juta rupiah. Ya cukup, kembali ke slide. Nah, itu orang bilang Good Samaritan Syndrome. Kalau ada kata sindrom itu berarti baik atau tidak baik? Kalau sindrom itu berarti sesuatu yang negatif.
Nah, untuk laki-laki disebut Good Samaritan Syndrome, sedangkan untuk perempuan disebut Florence Nightingale Syndrome. Itu artinya apa? Orang menciptakan image baik demi keuntungan diri sendiri. Di masa media sosial ini, baik demi konten. Biar dia bagi sambil disorot kamera. Kita juga bisa saksikan video-video lain, orang tunggu di perempatan, dia bagi-bagi uang lalu disorot kamera. Karena begitu dia kasih, konten itu akan penuh dengan like, subscribe, follow, dan segala macam. Keuntungan kembali ke dia. Ada juga itu karena demi electoral effect. Baliho sudah panjang, kebaikan itu datang secara mentah-mentah. Saya bisa bilang orang kami di sana, setiap hari orang kita ketemu jauh, dia sudah tidak tahu kita. Begitu banyak yang lain, sedikit lagi rakyat itu mau gendong. Karena kebaikan yang syndrome, Good Samaritan Syndrome, itu hati-hati juga kalau kita macam begitu. Lalu Yesus tadi menjadi terang. Bapak Ibu sekalian coba perhatikan lilin yang menyala. Dia hanya bisa menyala kalau dia membakar diri. Kalau kita mau menjadi terang, harus ada penderitaan, harus ada rasa sakit, harus ada korban. Seperti saya bilang, begitu Bapak Ibu mau tampil sebagai terang, entah di rumah, entah di kantor, entah di tempat kerja, entah di sekolah, begitu kita tampil terang mengatakan kebenaran, saat itu juga langsung akan ada musuh yang tidak menyukai kata-kata kebenaran kita seru. Tapi demi kebenaran, serukan terus-menerus. Tidak boleh padam dalam. Dan kalau lilin, kalau di Jakarta itu kurang kelihatan. Kalau di daerah, orang masuk punya rumah yang dari itu, dari kejauhan kita bisa lihat bagaimana cahaya itu menerobos ke gelap. Kalau ada lilin di jauh, di kejauhan, kita bisa lihat bagaimana kekuatan cahaya. Tidak ada yang bisa ditutupi. Kalau cahaya menerobos, tidak ada yang bisa ditutupi. Harus seperti itu. Kalau kita mau mengenalkan dia, cahaya kita harus sampai menerobos setiap sisi kegelapan. Batu seperti batu tembok, suami tenda. Yang penting terang, yang penting kebenaran nyata. Lalu sekali, Bapak Ibu sekalian, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Perkutem ad gloriam, melalui salib kita dapat kebenaran. Kita tidak bisa mendapatkan segala sesuatu itu hanya cuma-cuma. Saya itu menurunkan berat badan 20 kg. Tahu saya berjuang bagaimana. Itu tidak gampang. Mesti ada penderitaan, mesti ada pengorbanan, terus soal makan, olahraga, pilih, semua. Itu dilakukan dengan sangat konsisten. Dan semua itu bisa terjadi. Setiap kali saya mau menyesal, Yesus dapat 3 kali saya sudah lebih dari itu. Ya kalau lari, kita 84 kg saya dulu, 84 kg. Lari saya pikir mau berhenti, kalau saya begini saya tidak bisa turun berat badan. Saya mesti lari, setiap kali saya ingat, Yesus dapat 3 kali saya mesti supaya berat badan saya turun, saya mesti lari lebih dari itu, lebih dari yang saya sanggup. Itu bukan hanya ini, dalam semua hal, kalau kita mau menggapai kemenangan, kita tidak bisa tidak untuk menderita, untuk memikul salib. Itu baru ngomong tentang berat badan. Untuk niat-niat baik yang lain, tidak bisa kita mau turunkan berat badan, tidur, makan, semua pikir kapan turun berat badan. Mau lulus dari dokter suruh orang lain tulis disertasi, maka yang kita dapat itu dokter-dokter yang tidak bermutu. Ya, itu di mana-mana. Orang jual beli disertasi. Ada teman saya sementara kuliah S3, sementara menuliskan disertasi untuk orang lain. Jadi kan kita bisa tahu nyata bagaimana orang bisa menghasilkan sarjana yang karbitan tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan. Maka jutaan sarjana di Indonesia banyak orang yang tidak benar kerja itu, tidak melewati proses sama. Di daerah tidak lulus sekolah, tidak lulus ujian, sekolah dibakar, guru dipukul. Mau bagaimana untuk pendidikan kita? Mau jadi kaya,
pendirian, perjuangan, korban. Kalau kita melewati seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kemenangan itu, keberhasilan itu kita rasakan luar biasa. Bapak Ibu mungkin di Jakarta, terutama yang mampu, wisuda anak-anak itu tidak terasa, itu udah biasa. Tapi bayangkan orang di daerah, mamanya mengumpulkan rupiah demi rupiah, berjuang. Anaknya itu kuliah sampai cari kerja lagi, dia sukses. Pesta wisuda itu penuh air mata. Karena itu penuh salib sepanjang. Karena kita sering tidak merasakan salib, kita kurang bersyukur. Orang yang merasakan salib dalam setiap detik perjuangan, itu setiap keberhasilan syukur secara luar biasa. Mungkin kita merasa, hanya S1 aja kok sampai segitunya. Tapi lihat bagaimana mereka berjuang dan waktu. Setiap hal yang kita lalui dengan salib, rasa syukur kita akan muncul secara luar biasa. Bapak Ibu lihat ini, Susi Susanto dalam selebrasi karena salib di Barcelona. Sesudah dia memenangkan emas di Barcelona yang kemudian disandingkan dengan alam di Kusuma. Itu tanda salib Barcelona, itu bukan tanda salib biasa. Itu bukan gagah-gagahan. Tapi jatuh bangun Susi Susanto dilakukan dari latihan sampai di pertarungan final itu, diperolehkan jutaan mata di seluruh dunia, dan dia berjuang luar biasa. Maka ketika dia menang dan lompat dan melakukan selebrasi karena salib di mata internasional, itu karena perjuangan, jatuh bangun. Kalau kita mau berjuang sungguh-sungguh dan menang, salib itu sangat kita cinta. Maka kalau kita dapat segala sesuatu dengan cara gampang, kita sebenarnya musuh salib, serta salib Kristus. Bapak Ibu, saya kira hanya sekian saja akan saya tampilkan hari ini. Sekian.